اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبدا الآبدين ودهر الزاهدين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام أحمد بن محمد: الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه، فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحوب الآثار. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sama luar biasa besarnya, sehingga kita masih dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, di tempat yang agung ini. Mudah-mudahan Allah selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan takwa sampai akhir hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita ucapkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in ila yaumil qiyamah. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Muhammad, beliau kembali menjelaskan Mujarsidin, alam semesta itu semuanya gelap gulita. Alam semesta ini semuanya adalah gelap gulita, dan bahwasanya menerangi alam semesta ini oleh nampaknya Allah pada alam semesta ini. Alam semesta ini nampak karena Allah yang hakikatnya nampak. Maka barang siapa melihat alam semesta ini, siapa yang memandang alam semesta ini, dan dia pada saat memandang itu tiada menyaksikan Allah pada alam semesta, atau pada sisinya alam, atau sebelumnya alam, atau sesudahnya itu alam, dia menyaksikan tetapi dia lupa kepada Allah, maka meluputkan akannya adanya cahaya, maka orang itu hatinya ada cahaya, dan dia didinding daripadanya akan matahari ma'arif dengan makhluk yang ditentukan Allah dengan awan. Nah, di sini Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sidin menjelaskan bahwasanya alam semesta, apapun yang ada di alam semesta ini itu ngarannya alam. Kita memandang binatang-binatang itu alam. Kita memandang tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan itu alam. Kita memandang matahari, bulan, bintang, pokoknya semua yang ada di alam dunia ini itu disebut alam. Apapun sesuatu selain daripada Allah dingarani alam, dingarani makhluk. Nah, kemudian alam semesta ini gelap gulita. Alam
Nang ngaran gelap itu sama dengan kadeda. Itu gelap. Nah, kenapa jadi alam semesta ini terang, nampak, jelas? Kita lihat pohon jelas, kita lihat tumbuh-tumbuhan jelas, kita lihat matahari jelas, kita lihat macam-macam, asalkan barak aja, asalkan bersinar aja, jelas kita lihat. Kenapa jadi jelas? Ujar Imam Ahmad bin Muhammad, itu dengan sebab nampaknya Allah pada alam ini. Jadi nampak itu Allah pada alam. Alam ini kada kelihatan, nampak itu adalah Allah. Jadi nampaknya sesuatu yang ada di permukaan bumi dengan sebab Allah nampak. Nah, itu maksudnya alam itu gelap gulita. Alam itu sebenarnya kada tahu dilihat. Nah, jelasnya alam itu jelas adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujar sidin, barang siapa yang melihat alam apa aja, baik matahari atau bulan atau tumbuh-tumbuhan atau binatang-binatang, kita canggih itu melihat kita. Ketika kita itu melihat, sebelum kita itu melihat, atau sesudah kita melihat, atau di sisi alam itu, di sisi alam ketika kita melihat, sesudah kita melihat, nah ketika itu kita kadang menyaksikan Allah pada alam itu. Kita jangan lawan matahari, nah kita lihat hanya matahari, nah kita lihat hanya bintang, nah kita lihat hanya bulan. Kita kadang menyaksikan Allah pada alam tadi, baik ketika melihat atau sesudah melihat, kadang menyaksikan pada alam itu Allah, kadang menyaksikan pada alam itu cerita kebesaran Allah, atau yang mudah dipaham ketika melihat alam, ketika melihat makhluk kita lupa kepada Allah. Nah, itu yang paham. Ketika kita melihat alam, hati kita lupa kepada Allah, maka kita sudah luput, hati kita kada bersinar dan kita kada bercahaya. Nah, jawabannya kenapa hati kita ini gelap, kenapa hati kita ini kada bercahaya, sebabnya tidak lain adalah ketika kita melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah, kita lupa dengan Allah. Kita kadang menyaksikan di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Nang kita lihat hanya apa nang kita lihat. Nang kita lihat hanya benda nang kita lihat, lalu kita pikirkan bendanya, kada ingat dengan Allahnya yang menciptakan itu benda. Nah, jadi dengan sebab lupanya kita di dalam ilmu tasawuf yang kita baca ini, karena kita lupa kepada Allah, berarti kita sudah kurang adab dengan Allah. Maka oleh sebab itu orang-orang yang bertasawuf, mereka mengarahkan seluruh jiwa dan raga, ingatan pikiran mereka supaya memandang apapun di alam ini mereka menyaksikan Allah, atau mereka itu merasa adanya Allah, atau hati mereka ingat bahwa itu adalah ciptaan Allah. Jadi dasar buyur nang nahap hati buyur terarah memandang sesuatu, ingat kepada Allah. Nah, lalu diberi Tuhan ma'rifah, cahaya hati bercahaya, dengan sebab dia mengamalkan sesuatu yang dipandangnya, hatinya kontak, ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ada manusia itu ketika melihat bulan kada ingat, imbahnya hanya ingat lawan Tuhan. Ada yang sebelum melihat sudah ingat dengan Allah, belum memandang sesuatu hatinya sudah ingat, oh hebat benar. Nah, ini orang-orang yang luar biasa di sisi
memikirkan ciptaan Allah, memikirkan orang yang menciptakan itu sesuatu. Lamun kita misalnya disuruhi orang wadai, lalu wadai ini pinalain rasanya pada orang lain, bahasa kitanya nyaman benar wadainya, tentu biar betapun siapa yang mengulah. Jadi nyamannya wadai, dia memandang wadai, tapi yang diingatnya siapa yang mengulah, siapa yang mengulah ini, betapun siapa mau kada dapat kada ambil menapuni. Kenapa? Rasanya lain, nyaman pada yang lain, lalu betapun. Nah ini orang yang memandang wadai, dia ingat dengan orang yang mengulah wadai itu tadi. Orang-orang yang ma'rifah kepada Allah, mereka melihat sesuatu, dia ta'ajub. Apapun yang mereka lihat lalu mereka pikirkan, ta'ajub. Luar biasa ini ciptaan. Lalu hatinya ingat Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan, Allah yang memperbuat. Kenapa? Karena rasa ta'ajub itu. Karena tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah melainkan pada sesuatu itu ribuan yang ajaib yang kita tidak tahu rahasianya. Sebagian wali-wali Allah mereka diberi rahasia-rahasia itu. Dan seluruh rahasia itu yaitu sumbernya adalah Rasulullah, Sirrul Mustafa, rahasia Sirrul Akwan, rahasia alam semesta. Ia Nabi kita. Sirrul Akwan, Sirrul Akwan. Nabi itu adalah rahasianya alam semesta. Kita melihat bangunan yang bagus, rumah yang bagus, tangan-tangan kita. Lalu betapun siapa tukangnya? Kebetulan seorang misalnya anak mulai rumah juga. Betapun siapa misalnya tukangnya. Nah itu ingat dengan orang yang mengulah. Jadi makin canggih rumah itu dibikin, makin penasaran kita hendak tahu siapa yang mengulah. Makin hebat ciptaan Allah, maka dia semakin mencari-cari supaya lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala rasa merasa Allah itu ada, rasa merasa. Karena di dalam ilmu tasawuf itu inti daripada ilmu tasawuf itu tidak ada lain adalah rasa cinta, rasa rindu, tasawuf, rasa tadi bisi napa-napa, rasa hina, rasa merasa, asa hina, rasa itu tasawuf, rasa masalah rasa. Apabila kau sudah merasakan hina, merasakan Allah ada, nah itulah yang bujur ilmu tasawuf sudah. Kayak kita di Allah, wajah kita di bulanan, merasa bang, kenapa? Manis. Nah itulah mengarang gula. Nah, orang yang belum suara makan gula, dia kada tahu mengarang rasa gula kayak ini. Paling kurang pedahkan gula itu manis. Tapi ketika dia merasai, buka ini rasa gula, buka ini rasa pahit. Nah nyaman kalau lah. Lalu suruhi orang misalnya rambutan, tahu rasa rambutan. Kenapa? Kenal dengan rambutan. Biar begijimah. Disuruhi orang semangka makan naik mata untuk melihat. Apa jakawan semangka? Kenapa? Dia tahu rasa. Jadi rasa inilah yang sangat dicari-cari oleh orang-orang yang mereka itu tamak dengan untuk mendapatkan rasa itu. Jadi mun kada dapat rasa itunya, pokoknya dicarinya tuh kan kayak apa caranya supaya rasa itu didapat. Kita dikala misalnya kita bergerak ngalih kalau menghilangkan nang supaya kada rasa kita nang bergerak ngalih benar itu
Lamun orang-orang nang luar biasa di sisi Allah itu dasar kada merasa, dasar kada merasa sama-sama lain kita. Nang mereka rasakan dasar Allah nang menggerakkan. Artinya kada merasa seorang nang menggerak, merasa rasa Allah nang menggerakkan. Nah, jadi mereka memandang alam semesta ini, mereka merasakan, mereka memandang semuanya itu tidak ada. Hakikat nang sebujurnya ada hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang hidup di sisi Allah, mereka memandang matahari, nang mereka pandang bukan matahari, Allah. Jadi mataharinya hilang, nang ada hanya Allah. Mereka memandang pohon, nang mereka lihat, nang mereka saksikan Allah. Apapun yang mereka pandang, apapun yang mereka lihat, semuanya itu gelap, kadada sama sekali. Nang dilihat mereka hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi mereka itu melihat pohon, nang dilihat mereka Allah, bukan pohon itu Allah? Karena dahsyatnya, karena agungnya Allah, karena besarnya Allah, sehingga sesuatu selain Allah lindung, kada kelihatan. Karena mulianya, karena besarnya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hati mereka. Jadi hati mereka itu sangat luar biasa, Allah taala sangat mulia, sangat besar, sehingga tertutup sesuatu daripada selain Allah. Umagilah sudah kayak ini yang disebut dengan syurga dunia. Orang sudah sampai nang kayak itulah yang disebut dengan ad-dunya ma'rifatullah. Dunia itu adalah ma'rifat bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan terima deh orang sudah sampai ke situ, kita nak sampai ini ya kayak terima. Jadi lindung sesuatu selain daripada Allah itu kada kelihatan. Itulah yang disebut dengan nang wujud tauhid, ngarannya mengesahkan Allah. Apapun yang mereka lihat hanya Allah yang dilihat. Banyak yang dilihat tapi satu hanya Allah yang dilihat. Itu namanya tauhid nang wujud wahid tunggal Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul af'al dingarani tauhidul af'al. Jadi seluruh perbuatan itu hanya satu yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tertutupnya sinar matahari dengan sebab tebalnya awan yang menutupi. Matahari itu nampak. Ini ibarat aja Allah, ibarat. Matahari itu nampak bersinar. Tapi kenapa sinar matahari itu kada dapat menembus? Karena tebalnya awan-awan yang melindungi. Jadi matahari itu cahayanya kada mau menembus ke bumi dengan sebab tebalnya awan yang menutupi. Jadi bisa kalau kita lenang alimu pada sealaman karasaan kada sinar matahari kada mau menembus tebalnya. Nah, hati kita yang tiada bersinar menjadi gelap. Kenapa jadi gelap? Sehingga kada nampak Allah di dalam hati kita. Allah itu kada nampak di hati kita. Kita kada tahu menyaksikan Allah. Jawabannya kita lupa kepada Allah. Dengan sebab lupa itu, lalu hati kita kada bercahaya. Karena hati kita ini kadap kayak hendak melihat Allah. Urang nang kawa melihat Allah itu hati tarang, lalu kawa melihat Allah. Urang nang kawa melihat matahari itu awannya hilang, lalu jelas kelihatan matahari. Allah itu jelas dilihat di hati orang-orang arif billah karena hati mereka itu bersih, bercahaya. Karena jadi kita banyak lupa adab hati kita, itulah jawabannya. Banyak lupa kita. Jadi ujar berusaha kumpul amalan yang paling bagus sudah tidak lain adalah banyak-banyak membaca sholawat.
Artinya yang lain itu bagus saja, cuma yang dua itu jangan sampai tertinggal di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini itu sudah salawat istighfar. Nah, jadi di dalam kitab itu dijelaskan orang yang membaca salawat 1000 kali sehari mulai bakaridin 300 bisukan, tengah hari 300, malam 400, 1000. Nah, hendaknya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina. Sebenarnya kan paling 10 menit untung 1000 untuk cepat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Gunakan waktu 10 menit kan beristilah baca salawat 1000 kali sehari. Atau waktunya barang aja menghadap kredit tadi boleh aja 310 asal 1000 jumlahnya. Nah, kau jadi sidin orang nang kawa tiap hari mengamalkan salawat 1000, maka orang itu hendak mati keinginan dilihat akan surga. Nyaman malulah. Jadi nanti kita ini memulakan jalan supaya kita ini mati melihat surga. Anak mati itu dilihat akan surga. Anak mati itu ditampaykan dibuka akan surga. Cabut kurang mati. Sakit tapi seakan-akan kada sakit. Nah itu nyaman tuh. Nang bicara itu sakit cuma seakan-akan kada sakit. Kenapa jadi kada sakit? Melihat surga. Surga kada gampangan surga ya Allah. Kalau kawan dikisahkan, masih kawan dikisahkan kada nyaman. Surga itu kenikmatannya kada pernah terlihat mata, kada pernah terdengar telinga, kada pernah terdetik terlintas nyamannya itu kada kawan dikisahkan. Itu nang dibuka akan Allah ketika hendak mati amalannya 1000 je. Guru kumpul dalam itu 2 biji sehari. Baca 2 biji sehari. Sabigi itu pian mengkada capat membaca 3 jam. Ayo pian sini sehari 2 biji. Dari itu kan panjang Senin sampai Senin pulang. Sehari ada orang kalau Senin baca, Selasa baca, sehijib-hijib. Ada ini kada sebagian sehari atau 2 biji sehari. Nah kalau sebiji itu kurang lebih 6.000 caranya kita baca sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu. Jadi 2 kali hantar untuk kurang lebih 10.000. Kalau jadi bandingkan kita membaca sallallahu alaihi wasallam Muhammad gitu. Al-kaunu ay al-mukawwanatu ay al-mawjudatu bi asriha. Alam semesta yaitu semua alam. Alam semesta itu ya semua alam, maksudnya semua yang ada seluruhnya yang ada di alam ini itulah alam semesta. Kulluhu zulmatun ay adamun mahdun la wujuda lahu fi nadhari arbabish syuhur. Semuanya alam semesta itu gelap, yaitu semata-mata tiada ada baginya alam pada pandangan orang-orang yang syuhud, yang mereka itu menyaksikan kepada Allah. Sebab yang ada itu hanyalah Allah. Nah, jadi di dalam hati orang-orang yang ma'rifah kepada Allah, orang yang syuhud menyaksikan kepada Allah, nah itu hakikatnya yang mereka yakinakan, yang mereka lihat, yang mereka pandang hanyalah Allah. Kada lagi yang lain. Jadi kadep yang lain itu kadep. Nah ini yang disebut dengan juru orang wali majzub. Wali majzub itu apa aja yang dipandang semuanya Allah. Matahari dilihatnya Allah, bintang dilihatnya Allah. Itu wali majzub. Nah lalu wali majzub ini apabila inya kada dengan membimbing sampai ke nanti bina kaya dibilaan pada kewali. Wali majzub ini diberikan oleh Allah langsung dari atas, tinggi langsung makamnya. Ini ada wali itu dari bawah merintis amal ibadah macam-macam dibaca sehingga menjadi wali. Dibaca pulang amalnya sehingga meningkat kewaliannya. Ada dari bawah ke atas naik sampai tinggi
ada yang langsung tinggi. Apabila yang tinggi ini kada turun ke bawah, ya jadi wali majidub. Nah, wali majidub itu ya namun di pasar kadang-kadangnya kayak orang gila yang bisa dilanjang, padahal orangnya wali. Nah itu wali majidub. Nah wali majidub ini apabila ada yang membimbing, maka wali majidub ini akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Nah jadi apabila orang luar biasa ini ya bisa mengajarinya, berkumpul orang banyak, tetapi hatinya ini kada pernah lupa kepada Allah. Nah itu jadi orang wali majidub ini bisa ia berubah menjadi orang yang luar biasa, bergaul dan mengajar dengan manusia karena sebab ada yang membimbing. Nah sehingga dia itu bersama manusia tetapi hatinya kepada Allah Subhanahu. Mengajar tapi hatinya tetap kepada Allah. Nah, itu di dalam kitab ini juga yang ada. Wa inna ma anarahu ay awjadahu dhuhurul haqqi ay Allah bi. Dan bahwasanya menerangi akannya alam, maksudnya nampaknya alam ini oleh sebab nampaknya Allah pada alam. Jadi alam kita ini nampak karena Allah yang nampak. Faman ra'al kauna ay syai'an minhu, maka barang siapa melihat memandang akan alam semesta, yaitu segala sesuatu yang ada di alam semesta, dia pandang. Walam yashhadu fihi aw indahu aw qawlahu aw ba'dahu, dan dia tiada menyaksikan Allah padanya, baik di sisi itu alam atau sebelum alam atau sesudahnya alam. Kada ingat dengan Allah, kada menyaksikan Allah. Faqad ahwazahu ay fatahu wujudul anwar al-ilahiyah, maka sungguh meluputkan akannya oleh adanya nur cahaya ketuhanan. Jadi luput cahaya ketuhanan tadi artinya apa? Dia kada melihat, kada mendapatkan cahaya-cahaya ketuhanan sehingga hatinya itu kada bercahaya. Maka dengan sebab itulah apa yang dia pandang dia kada ingat dengan Allah. Nah, jadi secara ringkas hendak nyaman nih apabila kita memandang sesuatu lalu kita pikirkan sesuatu yang kita pandang, lalu usahakan supaya ingat kepada Allah yang menciptakan itu sesuatu. Nah itu. Atau ketika kita memandang sesuatu, kita rasakan pada sesuatu itu ada cerita kisah kebesaran Allah. Pian dulu misalnya di muka rumah ada pohon kastela. Pian menanam pohon kastela tadi hidup berpanjang sehari berpanjang. Tiap hari pian lihati, tiap hari pian berpanjang. Nah, berarti di situ ada cerita Allah. Mana cerita Allah nang memanjangkan tadi, nang membuahkan itu kisah Allah. Itu Allah nang memanjangkan itu. Kita tahu lihat saja air panjangnya, air tingginya, siapa nang meninggikan? Tentu ada orangnya, yaitu Allah. Nah berarti nang panjang-panjang itu kisah Allah. Itu cerita kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu secara ringkas saja bahwasanya menandakan ada kilatan sinar cahaya di hati kita. Jadi dalam sehari misalnya 1 jam banyak yang kita pandang. Tapi dalam 1 jam itu kita ada ingat dengan Allah. Berarti ada kilatan cahaya di hati kita. Apabila dalam 24 jam itu pada lalu ingat kepada Allah, nah ini gelap hatinya, gelap. Nah ikan situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Al-Imam Ahmad bin Muhammad kita diberikan Allah Ta'ala cahaya, dan jangan kita mati terkecuali Allah berikan cahaya ma'rifah di dalam hati kita. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara wali Allah, ini
bin Ismail. Nah, jadi ada Rabi'atul Adawiyah, ada beginian pulang balik ngarannya sama Rabi'ah cuma anak Ismail. Bahiri. Jadi buat ngaran Rabi'ah cuma ini Rabi'ah aja. Ada yang terkenal tuh kalau Rabi'atul Adawiyah ini Rabi'ah binti Ismail radhiyallahu anha. Kana taqumu min awalil laili ila akhirih, adalah Rabi'ah bin Ismail ini sidin sembahyang daripada awal malam sampai akhir malam. Allahu Akbar. Dari awal malam maghrib tonton sembahyang maghrib go wirid sampai isya sampai akhir malam waktu fajar subuh kada beambihan beribadah sembahyang aja Rabi'ah bin Ismail. Nah ini luar biasa. Kenapa jadi kawan kayak itu? Nah kecintaan yang sangat luar biasa. Karena di hati itu, di hati sini itu besarnya Allah, agungnya Allah, sehingga bisa mereka itu melakukan seperti itu. Namun kita kalau paling sepertiga malam, nah akhir juga sudah setengah jam hendak hanya bangun kita. Padahal afdal dengar itu jam 2, malam jam 2 sampai subuh. Nah itu luar biasa itu. Sepertiga malam yang akhir. Mun kalau semalaman dan luar biasa lagi. Tapi mun kita mau penting fadilat, cukup sembahyang isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah, maka ditulis orang itu sembahyang semalaman. Itu kalau fadilat. Mun orang yang sembahyang semalaman, nah itu luar biasa lebih lagi. Mungkin sembahyang isya lawan subuh aja sudah sama apa halanya lawan orang yang semalaman. Tapi mun dipandang pulang dilipat gandakan orang yang sembahyang semalaman, nah itu lebih luar biasa lagi. Kalau dibandingkan kada sama artinya. Orang baca Qur'an 3 kali sama sedikit Quran. 3 kali kita baca Qur'an sama sedikit Quran. Coba kan baca sedikit Quran itu luar biasa. Kada kalau dibandingkan Qur'an 3 kali tadi itu sekedar fadilatnya itu rangsangan 3 kali sama sedikit Quran. Mun orang sedikit Quran membaca itu kada boleh disahkan lagi pahalanya semalaman sedikit Quran. Nah kayak perburuan ulun di negara tuh menjaga kubur semalaman sedikit Quran. Jadi tumatan maghrib baca Quran. Karena sembahyang isya baca Quran semalaman. Berarti sekada singgarakan. Caranya bersila, caranya duduk tawaruk. Kada bahan. Maka makin tinggi malam makin nyaring. Cuma tempatnya bang, ibadah orang sunyi bang, dipandang orang banyak, itu mengganggu kan boleh tinggi malam. Jadi kawannya angkat tangan, kenapa? Lain bacaan. Kawan tempat guling kawan. Sidin ini sama laman sedikit. Nah cuma sidin lain pada orang. Jadi apabila orang nih minta bertunggu lawan sidin ketahuan dulu. Kamu sidin nyuruh aku bertunggu kubur, aku lain ubahnya. Mun kawan sejuta aku minta di sidin. Kamu mau tahu ini biar besar lain bacaan kita lain. Hanya orang baca Quran bertunggu kubur itu di dalam kitab pulih tawar menawar. Pulih supaya jangan terjadi sakit hati kita. Kawan 3 kali tamat, kawan sekali saling memberi sama berdaan. Nah jadi kayaknya jadi harus ada pandirnya. Kalau itu kita harus ada memang pandirnya. Tapi kalau kita di sini jadi kebiasaan kamu di sini sudah biasa sama-sama aja. Artinya menghendak menuruti kitab seperti itu, menghendak ada juga, ya ada apa juga. Artinya sudah tahu aja sudah kayak itu jadi masalah. Mana lebih bagus lagi tadi? Memang dipulihkan tawar menawar sebagaimana kayak sidin tadi. Kawan kersanggup itu semalaman kersinggerkan sidin semalaman sedikit Quran. Makin nyaring, makin subuh makin nyaring. Ada simpayatan. Bahkan kita kayak itu besok bisa gini.
Artinya suara nanggerik banyak masih kadet. Wa kana tasumu dahra, dan adalah Rabi'ah bin Ismail ini puasa setahunan. Maksudnya puasa setahunan, tiap hari puasa selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ayo kita ya ngalih kalau mencari kita kan suahnya setahunan nah. 3 bulan aja kita tak sanggup ngarajan Rajab, Sya'ban, Ramadan kan sunatakan nih. 2 bulan tuh sebulanan, Rajab sebulanan, Sya'ban sebulanan pulang. Kita paling ini 10 Sya'ban aja. Ini Rabi'ah bin Ismail ini setahunan terkecuali hari raya nang ada puasa. Luar biasa. Wa kana taqulu ma sami'tu al-adzan qad dzakartumuna di yaumil qiyamah. Tiada aku mendengar orang bang semata-mata terkecuali aku ingat panggilan pada hari kiamat. Apabila sidin mendengar orang bang, sidin teringat panggilan pada hari kiamat. Karena di hari kiamat itu kita berataan dipanggil satu persatu, si Anu bin si Anu maju ke depan, si Anu bin si Anu maju ke depan, ditanyai satu persatu, mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan perkataan kita. Apabila sidin mendengar bang, kagenangan itu sidin kagenangan dipanggil pada hari kiamat. Jadi ulun orang bang itu hakikatnya memanggil Allah. Mungkin kita terpandang nang bang, iya nang boleh kita mendatangi ke masjid. Iya kada hakul ke masjid, kenapa? Terpandang orangnya nang bang. Tapi kalau terpandang Allah nang maha besar nang memanggil, nah itu luar biasa. Allah ya nanggil orang setrok ke masjid sini, setrok ke masjid sembahyang berjamaah. Lalu ada nang menakuni sidin, kian ni setrok uzur sudah, ada usah lagi kin sembahyang ke masjid berjamaah. Kian ni orang paling besar sudah. Aku di sidin masih mendengar orang bang. Jawaban sidin kayak itu. Aku mendengar orang bang itu Allah nang memanggil. Jadi aku ni datang lamunnya presiden nang memanggil bagi duit setriliun kada datang presiden. Cakap bahasa kitanya nih. Ini Allah nang mengundang memanggil hayya 'alas shalah, mari sembahyang. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Allah memanggil supaya kita beruntung. Kita ada datang lepas daripada tasawuf. Lepas telah lepas. Kita kada memandang Allah nang mengiyau. Allah nang mengiyau itu. Wala ra'aitu salja, dan tiada aku melihat akan salju nang putih nang dingin. Semata-mata illa zakartu taqayal sofi, melainkan aku ingat akan berterbangannya kaina suhuf, lembaran catatan amal ibadah kita di negeri akhirat. Kaina catatan kita tuh terabangan catatan. Lalu catatan itu kaina menuju ke diri kita masing-masing. Kemudian disuruh Tuhan kita membaca catatan itu. Isi catatan itu adalah sejarah kehidupan kita. Seluruh perbuatan perkataan kita ada situ bacaannya. Bahkan diputar Tuhan kaina sejarah kehidupan kita biasa. Diperlihatkan seluruh di depan wajah-wajah seluruh manusia. Nah, Tuhan saksikan si Anu kita putar sejarah kehidupannya. Masukkan benar kita lah sekali melihat ke ini hidup kita. Waktu hidup di dunia masukkan benar. Iya, nang lebih baik masuk neraka langsungnya daripada supan ke ini. Aku masuk neraka dulu. Wala ra'aitu harun illa dzakartul mahsyar, dan tiada aku melihat tersidin akan merasakan panas di hari yang panas, melainkan aku ingat pada mahsyar. Apabila hari itu panas berubah sidin, muha berubah, rasa takut timbul di hati, perubahan pada wajah. Kenapa kegenangan di padang mahsyar? Nang matahari itu sejengkal daripada kepala kita. Sampai-sampai kawan betilanjang dihiga, seberapa betilanjang kada sempat melihat ampun kawan. Kenapa? Saking huru haranya yang sangat luar biasa di negeri akhirat. Wa taqulu rubbama ra'aitu jinna yadhabuna wa yaji'una, dan terkadang di sini aku melihat jin, orang-orang dibukakan Tuhan,
melihat jin, kadang-kadang jin itu datang, kadang-kadang pergi. Wa rubbama ra'aitul hural 'ain, dan terkadang aku Allah dilihatkan oleh Allah melihat bidadari nang galak mata. Ya luar biasa Allah melihat bidadari. Mudah-mudahan berkat Rabiah Adawiyah segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Dan insya Allah Kamis akan datang kita akan kedatangan Habib, yaitu Habib Ahmad Al-Habib dari Kota Marathon. Mungkin kayaknya kita paling ada pengcilingan jalan dari mengikuti aku sekadarnya aja tuh. Karena ada duitnya ya menyumbang ada menyumbang ada apa juga nya seikhlasnya ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kedatangan Habib pada Kamis yang akan datang, yaitu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena busuk kumpul pernah ucap di sini, dalam bahasa kitanya mulianya sekumpul, hebatnya sekumpul itu karena banyaknya Habib-Habib yang datang. Sebagaimana yang diceritakan oleh pengasuh ke-15 Khairul Umam kan di sini, Haji Khairul Umam di sini, meningkatnya pesantren Al-Tahiriyah itu dengan sebab tiap bulan mendatangkan Habib. Yang mudah-mudahan kita wabil khusus kampung kita diberikan Allah Ta'ala kemakmuran, diberikan Allah pada tahun ini apa yang ditanam menjadi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rasulna rahmatan ya Allah, rasulna rahmatan ya Allah, rasulna rahmatan ya Allah, rasulna rahmatan ya Allah, mursalin. Allahumma rasulna ikhlas wa qiratul ilmi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah.